pemirsa, senang banget kami bisa kembali menjumpai Anda di program ini. Inilah Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Coki Sitohang kembali mengingatkan dan tidak akan pernah lelah. Selama masih ada program ini, kami ingatkan kepada pemirsa semua agar jangan menganggap remeh hipertensi. Dan hari ini narasumber kami akan berbagi pengalaman hidupnya yang kurang mengenakan pemirsa. Tetapi toh kita akan mendapatkan hikmahnya juga dari cerita beliau. Beliau terkena stroke sebanyak 2 kali karena tekanan darah tingginya tidak terkendali. Terlebih lagi, Pak Aji juga punya riwayat penyakit diabetes. Pak Aji, terima kasih sudah hadir di studio Go Healthy. Gimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah sekarang sehat. Di sebelah Bapak nanti akan ada yang memberi kekuatan, juga pencerahan bagi kita semua. Inilah para praktisi kesehatan. Ada Mas Nurman Saputra dan Mas Boyke Dian Nugraha. Sehat ya. Pak Haji, 2 kali kena stroke ya Pak ya? Tahun 2021 saya ke klinik, habis ke klinik saya tahu itu dikasih tahu dokternya kayaknya gejala stroke. Habis dikasih tahu itu suruh ke rumah sakit, sayanya emang nggak mau Pak. Tapi ada gejala-gejala nggak Pak sebelum itu gitu? Gejala-gejala itu waktu itu belum ada. Hanya periksa itu, saya pulang dari dokter, tangan saya sama kaki saya lemes. Sebelah. Pak Haji akhirnya merahasiakan hal itu. Ya. Waktu Bapak pulang dari dokter, padahal dokter udah ngingetin, Pak hati-hati loh, ini ada gejala stroke gitu ya. Memang tensi Bapak waktu itu berapa Pak? 140 sampai 150 pernya 100. Pas cek diabetes itu, pas ketahuannya saya diabetes itu punya 230. Gula darah. Habis 230 saya pulang ke rumah, sampai rumah saya udah lemes sebara, tapi saya melakukan aktivitas biasa. Ada perbaikan nggak waktu di rumah? Waktu di rumah cuma konsumsi air putih aja. Air Tapi putih. lemesnya masih terus? Enggak. Sebentaran aja, hanya 1 minggu. Oh, satu gitu. minggu hanya Satu minggu lah Satu akhirnya minggu. pulih kembali gitu. Pulih kembali. Ya. Oh, Kejadian hari itu Bapak rahasiakan dari istri? Rahasiakan. Diem-diem terus? Diem terus. Sampai stroke yang kedua baru istri ngikut ke rumah sakit. Oke. berarti ada yang kedua ya serangannya Oke, ya. sekarang kami mau ke cerita yang kedua ini loh Pak. Kapan, di mana, lagi ngapain waktu itu Pak? Dan berapa bulan jaraknya dari stroke yang pertama? Jaraknya setahun. Iya. 2022, tepatnya tanggal 13 April. Waktu itu lagi kerja. Habis itu istirahat saya tiduran. Maksudnya itu melepas lelah gitu loh. Iya. Tiduran, habis tidur, bangun tidur itu kaki kiri sama tangan kiri lemes. Lemes kayak ngeletak aja, ngampleh gitu loh. Bapak masih mikir nggak itu bahwa itu adalah stroke? Sudah Itu tahu. saya udah tahu. Bapak mau ngomong apa sih sama keluarga saat itu Pak? Saya takut itu saya nggak ada umur. Bapak ini sebenarnya tahu loh. Jangan-jangan saya nggak ada umur. Artinya kalau terjadi stroke yang kedua itu bisa merenggut nyawa. Dan memang biasanya seperti itu. Dia akan lebih berat dibandingkan dengan stroke yang pertama. Iya. Dan yang jangan lupa adalah bahwa itu semua berlangsung dalam jangka waktu pendek karena terjadi penyumbatan yang makin hebat pada pembuluh darah di sekitar otak yang mengakibatkan beliau ini lemas. Jadi tergantung nih penyumbatannya. Itu stroke lagi. Ada juga yang stroke serangan jantung. Kalau dia menyumbatnya di pembuluh darah jantung. Ada juga yang terjadi gagal ginjal. Kalau dia penyumbatannya terjadi di ginjal. Jadi pemirsa juga harus ingat bahwa semua yang namanya penyumbatan pembuluh darah itu kadang-kadang tidak memberikan gejala-gejala yang khas. Hipertensi pun tidak merasa apa-apa, hanya sekedar periksa ke dokter, pulangnya malah dia merasa lemas. Jadi itu makanya kenapa disebut sebagai the silent killer. Yang namanya stroke itu ada golden periodnya. Jadi ketika golden period ini terlampaui, maka akan terjadi yang namanya kematian jaringan di otak. Dan ini biasanya tidak akan ada kembali lagi. Artinya regenerasi sel di otak ini tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah ada tanda-tanda stroke, misalkan adanya kelemahan, mulut mencong, kemudian rasa tidak bisa minum, tertelan, atau ketika lagi memegang gelas terjatuh, ini harus segera langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Ya. Untuk apa? Untuk ditangani. Karena apa? Kita mau kejar-kejaran dengan waktu. Karena kan selama di sana ada proses penyumbatan atau ada proses yang namanya pembuluh darahnya pecah, di sana ada proses kematian jaringan otak.
Kalau kita memang sudah jarang melakukan tes kesehatan, otomatis kita juga olahraga rajin, Pak. Olahraga rajin. Olahraga rajin loh sebenarnya. Orang yang olahraganya rajin pun ini bisa kecolongan karena tidak pernah cek kesehatan. Dan satu saya pengen tanya juga ke Bapak ini. Makannya gimana sih? Kalau Makanya olahraga oke, tidur cukup. olahraga oke, tapi makannya makan sembarangan kadang. Nah, boleh ceritakan nggak pola makan sembarangan itu seperti Saya- apa? Makanannya yang Makanannya bersantan, juga yang bersantan, Berlemak. berminyak, berlemak, Minum manis. minumnya manis. Jangan bertambah, gue olahraga. Ya. Nggak ngerokok kan? Nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Pastinya sehat. Makanan boleh semua dihantem. Iya. Nih, Betul. stroke 2 kali. Pemirsa, Go Healthy segera kembali bersama dengan Anda sesaat lagi. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy bersama saya Coki Sitohang, para praktisi kesehatan, Mas Boyke Dianugraha, Mas Nurman Saputra, dan bersama dengan Pak Aji di sini yang dalam kurun waktu 1 tahun saja kena 2 kali stroke. Stroke yang pertama beliau nggak berani ngomong sama istrinya. Stroke yang kedua pemirsa, waktu beliau lagi di tempat kerja. Beruntung Pak Aji masih ketemu sama istrinya saat itu. Akhirnya Bapak cerita sama istri. Ya, cerita. Pas pulang itu sama istri dibawa langsung ke klinik rujukan. Kata dokternya, ini harus cepat-cepat ke dokter. Pas malam mau ke dokter, hujan. Akhirnya nggak jadi. Tertunda lagi. Tertunda lagi. Akhirnya besoknya diantar sama tetangga. Di situ baru ngelihat saya diperiksa sama check up, dimasukin alat rekam jantung. Dia langsung nangis kasihan. Bapak yang kasihan sama beliau atau beliaunya kasihan sama Bapak? Ya beliau kasihan sama saya. Bapak sayang sekali sama istri ya? Iya. Tapi Pak, sayang sama istri itu justru kita harus terbuka. Ya. Tapi juga kan dengan stroke yang kedua ini akhirnya Bapak ketahuan penyakit-penyakit lain kan? Selain hipertensi diketahui juga apa? Punya diabetes juga. Tuh. Diabetes. Berapa diabetesnya? 395. Coba. Tinggi. Tapi kata dokter, jantung saya mulai bengkak Mulai bengkak karena coba. hipertensinya. karena hipertensi. Apakah Bapak kehilangan pekerjaan atau semuanya normal lagi? sekarang ini? Nggak normal lagi. Sedih kadang kalau ngelihat teman-teman pada main bulu tangkis, main voli, cuma ngeliatin aja. Kayaknya sedih, pengen olahraga lagi. Enggak, Bapak sejak kena stroke itu Bapak harus tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Tidak berhenti dari pekerjaan. Enggak. Masih bisa Masih dipekerjakan. bisa kerja. di kerjaan, tapi sama pekerjaan itu ditawarkan. Ini udah nggak mungkin lagi kamu harus kerja. Terus saya dimutasi ke daerah Cimanggis. Masih kerja juga di Cimanggis. kerja Cuma juga. bagiannya beda. Bagaimana Ya. kondisi fisik Bapak sekarang, Pak? Bolehkah Bapak berjalan ke saya? Pelan-pelan juga nggak apa-apa, Pak Haji. Masih tertatih ya, Pak Haji? Masih tertatih, harus pegangan. Yang sebelah kiri ya, Pak Haji? Kiri aja. Jadi waktu Bapak kena stroke pertama itu dan kedua, yang kiri ini Pak yang sakit, sampai ke bawah sini. Iya. Sekarang kalau tangan gimana? Bapak bisa angkat? Bisa angkat. Tapi kemarin waktu stroke itu nggak bisa ngangkat, cuma Sama- segini aja. Sekarang udah normal ini? Sekarang udah segini. Tapi nggak bisa ke belakang, nggak seperti tangan kanan. Iya, iya. Rotasinya tidak sempurna. Rotasinya nggak sempurna, Kalau kaki kirinya bagaimana sekarang? nggak bisa ngangkat. Jalan di tempat Kalau itu yang kanan normal segimana? normal segini. Oke, oke. Yang kiri, Pak? Yang kiri cuma segini aja. Sisanya lemas, Pak. Sisanya lemas. Lemas ya. Pak dan juga Mas Coki, pemirsa di rumah, jadi laki-laki itu memang sulit ya. Dia harus bisa menahan sakit, dia harus bekerja. Sehingga penelitian juga menunjukkan nih Mas Nurman bahwa angka kejadian stroke hipertensi 30% terjadi lebih banyak pada laki-laki. Karena laki-laki selalu menahan dan tidak mau melakukan check up. Makanya juga mengapa usia laki-laki itu baik di Indonesia, baik di Amerika itu selalu lebih muda 5 tahun matinya dibandingkan dengan perempuan. Karena mereka seperti ini nggak mau cerita dan harus ini nggak apa-apa lah nggak apa-apa. Padahal ingat, gitu ya. Padahal ingat yang namanya pengentalan darah itu tidak pernah bisa diperiksa oleh apapun kecuali dengan melakukan pemeriksaan check up, tensi dan juga memeriksakan seperti kolesterol dan gula. Jadi solusinya apa, Mas Boyke? Yang pertama tentunya adalah
tadi pola hidup sehat, pola makan, ya sudah mulai. Oke, good. Olahraga tadi karena tidak bisa, nanti ada teknologi yang bisa membantu juga. Kemudian yang ketiga adalah tidur sudah cukup. Kemudian keempat, jangan stres, ya. Tetap check up ke dokter, ya. Kemudian mengkonsumsi obat-obat dokter, dikasih obat-obatnya masih dan terus diminum. Ya, Bagus. dan ada teknologi, ya, didampingi oleh teknologi karena apa? Karena ini untuk melengkapi terapi yang dialami oleh Pak Aji ini, yaitu teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Namanya teknologi laser yang sudah teruji, yang sudah ada penelitiannya, yang tadinya alatnya itu besar sekarang menjadi kecil, yang sudah diperkenalkan teknologi laser itu sejak tahun 60-an, tapi sekarang sudah 60 tahun, yang sudah berkembang sedemikian rupa untuk mencegah kekentalan darah melalui mekanisme yang namanya pencegahan agregasi trombosit yang sudah menempel-nempel, yang mengental tadi diuraikan. Dan satu lagi adalah untuk hipertensinya, yaitu mengubah kekakuan pembuluh darah menjadi lebih elastis dengan mengaktifkan nitric oxide yang ada di otot-otot pembuluh darah yang biasanya berkurang pada saat kita bertambahnya usia. Akibatnya apa? Pembuluh darah melebar, tekanan darahnya menurun. Pak Aji ini juga menderita diabetes. Sebenarnya kadar gula di dalam darah kita ini dia ada fungsinya, ada manfaatnya. Fungsinya adalah untuk keberlangsungan hidup sel-sel tubuh kita yang nantinya bisa kita ubah menjadi energi atau untuk regenerasi sel kita. Tapi pada penderita diabetes, gula darah ini tidak bisa dipakai. Akhirnya dia muter-muter di seluruh tubuh dan merusak apapun yang dilaluinya. Nah, teknologi laser ini bisa membantu sel kita untuk lebih aktif dalam mengubah yang namanya gula darah, lemak darah, diubah menjadi energi sehingga kadar gula darah kita menjadi turun dan energi kita semakin meningkat. Dan ini bisa mengontrol yang namanya kadar gula dan lemak di dalam darah kita. Nah, teknologi laser ini juga ada beberapa tempat lagi yang bisa kita letakkan, yaitu yang pertama di bagian hidung. Teknologi laser yang ke bagian hidung ini bisa memperlancar aliran darah yang ke bagian otak sehingga bisa membantu untuk proses regenerasi sel, kemudian membantu proses berpikir dan juga mengembalikan fungsi kognitif dari orang-orang yang terserang stroke. Ketika bicara mengenai kualitas darah dan pembuluh darah, para praktisi kesehatan sudah menjelaskan mengenai teknologi laser. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang seperti Pak Aji sekarang? Udah kena stroke, ingin pulih Mas Nurman. Pak Aji ini tadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Terus kemudian sekarang sudah bisa nih, mulai ngangkat tangannya sudah mulai bagus, ngangkat kakinya sudah setengah bagus. Berarti di sini pemirsa di rumah yang mengalami hal yang sama seperti Pak Aji atau terserang stroke, itu jangan putus asa. Masih ada yang namanya harapan di balik kejadian-kejadian buruk yang sudah dilalui. Nah, tadi kan sudah dibantu dengan teknologi laser. Betul. Nah, kemudian untuk pergerakannya bagaimana? Karena kan orang-orang yang terserang stroke ini dia tidak bisa melakukan kegiatan aktivitas fisik seperti olahraga atau aktivitas fisik sehari-hari di rumah. Nah, ini bisa dibantu dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang memang hadir untuk membantu orang-orang dengan keterbatasan fisik seperti Pak Aji dan pemirsa di rumah yang terserang stroke. Pemirsa, nanti kita akan dengarkan ya lebih lanjut ya. Mas Nurman akan menjelaskan apa itu teknologi NMES. Tetapi bicara mengenai teknologi laser juga belum usai, pemirsa. Jika Anda saat ini sudah semakin tercerahkan melihat kehadiran teknologi laser tapi ingin menggunakannya, pertanyaan Anda, bagaimana caranya mendapatkannya? Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan ingatkan kembali untuk diri Anda sendiri bahwa teknologi laser adalah teknologi untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Kami segera kembali, tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Senang banget Anda masih bersama Go Healthy. Ada pria-pria di rumah tangga yang menganggap bahwa dirinya harus jadi seorang pria super, yang harus selalu tampil tangguh dan kuat dan tidak boleh menunjukkan kelemahan di hadapan siapapun, termasuk di hadapan pasangannya. Rupanya Pak Aji, beliau sudah kena stroke 2 kali dan tadi di segmen awal kami tunjukkan bagaimana pola gerak tubuhnya Pak Aji yang terbatas. Pak, hidup Bapak bukan tentang kesedihan semata, Pak. Masih ada hal-hal yang menguatkan, Pak.
Yang membuat Bapak bersyukur ya Pak ya? Iya. Misalnya, didampingi setia oleh istri Anda kemanapun. Kalau Bapak berangkat ke kantor, apakah sendirian bawa motor lagi Pak dengan keadaan begitu? Dianterin sama anak. Anak, dianterin ke kantor Bapak? Kerjaan. Sampai Pulangnya? ke depan pintu. Pulangnya pun kadang dijemput. Apa yang Bapak mau sampaikan ke putra-putri Bapak dan ke Ibu Pak? Terima kasih untuk istriku. Terima kasih untuk keluarga. Semoga masih mau menerima saya. Masih mau membimbing saya dalam keadaan seperti ini. Oh, masih semangat ya Pak? Ya, Tapi makan sudah mulai berubah Pak ya? udah mulai berubah. Oh, bagus Putih kan? semua. Putih semua, rebusan semua. Waduh, berat badan lagi bagus sekarang. Udah turun. 84 sekarang. Bagaimana Kalau tensi dulu Bapak? 106. Dulu sempat 106. Sekarang udah 84. Terus kalau tensi, Iya. kemarin periksa ke dokter 120/80. Iya. Udah normal. Gula darahnya bagaimana? Gula darah udah kemarin sempat turun sampai nilai 80. Mas Boyke, dengar cerita Bapak sekarang keadaannya begini, kita juga senang ya Ya. Mas Boyke. Alangkah lebih baiknya Ya. ketika teknologi laser bisa mendampingi. Betul sekali. Teknologi ini memang menyempurnakan perubahan-perubahan itu. Ya, karena namanya teknologi laser itu sudah mendapatkan apresiasi karena sudah diteliti, sudah berjalan 60 tahun, ya. Karena dia begitu portable, ketika kita nyalakan ada 3 sinar merah untuk melancarkan aliran darah, ya. Kemudian sinar biru untuk menurunkan tekanan darah, Ya. dan ada sinar kuningnya yang bisa membuat tidur lebih nyenyak sehingga kondisi imunitas kita naik. Juga sinar kuningnya itu membantu mengeluarkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, sehingga akan menyempurnakan nanti Pak Ya. stroke yang sudah Bapak alami, pada proses-proses penyembuhannya menjadi lebih cepat. Termasuk juga ada teknologi yang bisa membantu pemulihan untuk keterbatasan daripada tadi, ya kakinya tadi, Geraknya, ya, Bapak, yang ya. akan mengaktifkan syaraf dan juga otot yang disebut dengan teknologi NMES yang dijelaskan ya. oleh Dr. Jadi teknologi NMES ini fungsinya adalah untuk mengembalikan fungsi gerak otot di tubuh, terutama pada penderita stroke. Karena kan gini, pada penderita stroke itu sendiri, beliau tidak bisa yang namanya menggerakkan ototnya secara aktif kembali karena terjadi kerusakan otak. Nah, teknologi NMES di sini hadir untuk mengembalikan fungsi gerak tersebut. Dengan cara yaitu teknologi NMES ini sendiri Pak, itu nanti akan memberikan stimulus elektrik sehingga otot-otot yang tadinya sudah tidak bisa digerakkan, itu nanti akan berkontraksi lagi. Otot yang berkontraksi ini Pak, nanti akan memberikan sinyal kepada otak untuk nantinya otak ini memberikan stimulus lagi ke bagian otak ini sehingga otak kita bisa tahu bahwa kita masih ada loh, otot-otot di bagian kaki masih ada, otot bagian tangan kiri itu masih ada. Nah, nantinya ini untuk mencegah terjadinya penyusutan otot. Otot ini fungsinya banyak. Yang pertama adalah untuk fungsi gerak. Yang kedua adalah untuk menyimpan cadangan energi di tubuh kita. Yang ketiga adalah untuk membantu proses pembakaran gula darah dan lemak darah di dalam tubuh kita. Betul. Nah, jadi fungsi ini tadi sebenarnya harus kita jaga dimulai dari kita muda. Teknologi NMES ini juga bisa membantu orang-orang yang memang yang namanya olahraga ini kan tidak bisa 100% kita lakukan. Kadang-kadang masih ada kurangnya. Nah, teknologi NMES ini bisa membantu untuk pada keadaan orang-orang yang memang kurang dalam beraktivitas fisiknya. Sekarang waktunya saya mengajak Pak Aji sekaligus dari studio ini Pak, kami ingin memotivasi Bapak. Ada sebuah video dari masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Padahal keadaannya sama seperti Bapak, kena stroke dan berusaha untuk bangkit. Pemirsa, cerita ini juga akan menguatkan kita semua. Mari kita simak. Jadi saya stroke hemoragik, pecah pembuluh darah, sisi kiri lemah. Penyebab dari stroke saya ini adalah darah tinggi. Normalnya kan 120. Jadi sekarang pas waktu terjadinya itu 190 pecah pembuluh darah. Menggunakan aku laser itu, jadi rasa panas dan saya merasa bergairah, itu bersemangat untuk bergerak. Dan kemudian teknologi NMES
Itu yang membuat saya otot-otot saya ya jadi enak begitu. Tensi saya sudah saya cek dan normal, kolesterol juga normal. Jadi semua sudah normal, didukung makan sayur dan obat-obatan yang sudah saya konsumsi dan ditambah dengan teknologi ini. Terima kasih teknologi laser luar biasa. Sebelum kita akhiri obrolan kita, Pak Aji, apakah ada yang Bapak ingin sampaikan berupa doa dan harapan bagi diri Bapak sendiri? Kamilah saksinya, Pak. Silakan, Pak. Ya, semoga penyakit saya cepat pulih kembali. Saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa, kayak beribadah, sholat, datang ke majelis, ngumpul sama teman-teman. Itu aja. Tetap semangat ya, Pak ya. Siap. Ya. Terima kasih Mas Boyke Dianugraha, Mas Nurman Saputra. Saya ingin ingatkan bahwa teknologi laser hadir untuk Anda. Baik Anda yang saat ini mengalami keadaan seperti Pak Aji, kena stroke, ataupun juga Anda yang sehat-sehat aja, tapi Anda mau melakukan pencegahan dengan pertama-tama memberikan suatu apresiasi kepada darah dan pembuluh darah Anda. Ingat, hipertensi mesti dikendalikan, diabetes dan kolesterol dengan menggunakan teknologi laser. Gimana cara mendapatkannya sih? Yuk kita simak perbincangan berikut ini. Nah ini Mas Panji dan juga pemirsa, kena stroke sekali aja sebetulnya udah bahaya. Betul. Tapi Pak Aji ini kan kemudian kena stroke-nya 2 kali. Dan Ya. biasanya yang kedua itu bisa jauh lebih parah daripada yang pertama. Makanya kita perlu lakukan berbagai macam upaya kan. Iya. Tidak hanya satu saja, kalau bisa ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting apa? Kita bisa sehat. Kita cegah jangan sampai kena komplikasi. Berjuang terus hidup lebih sehat dan jangan lupa pakai dokter laser dari Gogo Mall nih. Tapi kan yang pasti kata kuncinya sebetulnya adalah disiplin, komitmen. Yes, Jadi memang konsistensi. konsistensi. 2 kali sehari dipakai, ya 2 kali sehari dipakai. Di kiri Betul. dipakainya biar dekat Yes. sama jantung. Nah, dan juga supaya aliran darah yang lewat itu bisa menyerap energi lasernya, dibawa deh ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Nah meningkatkan itu kan berarti juga bisa adanya tambahan aksesoris yang lainnya. Bisa gitu ya. dong. Kalau kemudian udah pakai dokter laser ditambahin pakai intranasal kayaknya Lebih lengkap. Nah itu dia. Apalagi kita dapatkan gratis kan intranasalnya kan. Satu paket Seneng nih dengan aku nih. dokter laser ini. Digunakannya itu tinggal di rongga hidung kita. Untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala dan juga membantu beberapa keluhan lainnya. Kalau udah pakai intranasal ditambahin laser pad lebih enak lagi dong. Lebih lengkap lagi. Kita bisa menambahkan aksesoris lainnya. Iya. Laser pad yang Mbak Tantri bilang. Ini kan bisa kita taruh di berbagai lokasi tubuh ya. Di bahu kita misalnya, di pinggang, di lutut, di kaki. Itu fungsinya untuk membantu mengurangi rasa nyeri, mengurangi peradangan, membantu melancarkan aliran darah secara lokal supaya membantu regenerasi sel dan juga membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh itu loh Mbak Tantri. Makanya pemirsa yuk langsung kita gunakan teknologi laser ini untuk menjadi bagian dari upaya kesehatan kita. Dan mendapatkannya di mana Mas Panji? Dapatkannya itu dari Gogo Mall ya, supaya Anda bisa memiliki dokter laser dengan nomor izin edar resmi dari pemerintah. Jadi ayo kita ambil handphonenya, kita bisa hubungi nomor teleponnya supaya kita bisa konsultasi terlebih dahulu nih. Apa sih manfaat dari dokter laser ini terkait kebutuhan kita? Jangan tunggu lebih lama lagi pemirsa untuk memberikan yang terbaik bagi Anda dan juga keluarga yaitu dokter laser dari Gogo Mall.